Di kosan saya ini kami dua. Oke, dari record ya. Udah, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Eh, izin memperkenalkan diri dan kelompok. Kami dari kelompok keempat dengan anggota kelompok yaitu saya sendiri, Riza Rofi. Kemudian ada Saya Eduardo. Perkenalkan nama saya Eja Prastio. Perkenalkan, nama saya Faisal Asrofi Aziz. Perkenalkan, nama saya Ferry Sanjaya. di sini kami akan mempresentasikan materi yang ada di NetAcad, yaitu ada 4 modul. Yang pertama modul 14 dengan judul Transport Layer yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Dengan judul Transmission Control Protocol atau TCP. TCP is concerned only with the structure, addressing, and routing of packets from original sender to final destination. IP is not responsible for guaranteeing delivery or determining whether a connection between the sender and receiver needs to be established. TCP is considered a reliable, full-featured transport layer protocol, which ensure that all the data arrives at the destination. TCP includes files which ensure the delivery of the data of the application data. These fields require additional processing by the sending and receiving host. Note: TCP divides data into segments. Later, TCP transport is analogous to sending texts that are tracked from source to destination. If a shipping order is broken up into several batches, a customer can check online to see the order of the delivery. TCP providers reliability and flow control using this basic operation. Yang eh, dari atas ya, yang artinya kurang lebih seperti ini. IP hanya berkaitan dengan struktur, pengalamatan, dan perutuan paket dari pengirim asli ke tujuan akhir. IP tidak bertanggung jawab untuk menjamin pengirim atau menentukan koneksi antara pengirim dan penerima perlu dibuat. TCP dianggap sebagai protokol lapisan transport yang andal dan berfitur lengkap yang memastikan bahwa data sampai di tujuan. TCP mencakup bidang-bidang yang memastikan pengirim data aplikasi. Bidang-bidang ini memerlukan pemrosesan tambahan oleh host, pengirim, dan penerima. Note: TCP membagi data menjadi beberapa segmen. Langsung ke poin-poin ini yang ada 5. Mana aja? Oke, user datagram protokol atau UDP.
UDP is a simpler transport layer protocol than ECP. It does not provide reliability and flow control. This means it requires fewer header fields because the sender and the receiver UDP process don't have to manage reliability and flow control. This means UDP datagrams can be processed faster than TCP segments. UDP provides the basic function for delivering datagrams between the appropriate application with very little overhead and data checking. Not UDP divides data into UDP is a connectionless protocol because UDP does not provide reliability of code. Paragraf ketiga aja kursornya. UDP is also now as a BIS effort delivery protocol because there is no acknowledgement that the data is archived at the destination. With UDP, there are no transport layer process that inform the sender of a successful delivery. Mungkin yang sedikit terjemahan dan penjelasan dari atas. UDP ini adalah protokol lapisan transport yang lebih sederhana daripada TCP. UDP ini tidak memberikan keandalan dan kontrol aliran, yang berarti memerlukan lebih sedikit bidang header. Karena proses UDP ini pengirim dan penerimanya tidak harus mengelola keandalan dan kontrol aliran, yang berarti diagram UDP ini dapat diproses lebih cepat dibandingkan segmen TCP. Dan UDP ini juga menyediakan fungsi dasar untuk mengirimkan datagram antar aplikasi yang sesuai dengan sedikit overhead dan pengecekan data. Catatan, UDP ini membagi UDP ini membagi data menjadi datagram yang disebut dengan segmen. Lalu UDP itu juga protokol tanpa koneksi. Karena UDP tidak memberikan keandalan atau kontrol aliran, maka UDP tidak memerlukan koneksi. Nah, kemudian karena UDP tidak melacak informasi yang dikirim atau diterima antara klien dan server, UDP juga dikenal sebagai protokol tanpa kewarganegaraan. Next, ya. Bawahnya. Enggak deh. Yang 1474. Bawah lagi. Nah, itu. Yang lalu materi selanjutnya yaitu UDP client process. A suite TCP client server communication is initiated by a client application that requests data from a server process. The UDP client process dynamic selects port number from the range of port numbers and use this as the source port for the conversion. The destination port is usually the well-known or regis port number assigned to the server process. After a client has selected the source and destination ports, the same pair of ports are used in the header of all datagram
in the transaction. For the data returning to the client from the server, the source and destination port numbers in the datagram header are reversed. This is bawahnya aja, ini yang ada warnanya aja. Client sending UDP request. Next, UDP request destination ports. Bukan. Later, UDP request source ports, UDP response destination, and UDP response source ports. Dari atas ya. Dari atas. Oke. Mungkin sedikit terjemahan. Pada proses client UDP ini, seperti halnya pada TCP, komunikasi klien dan server ini dimulai oleh aplikasi klien yang meminta data dari proses server. Proses server ini, klien UDP secara dinamis memilih nomor port dari rentang port dan menggunakannya sebagai port sambar untuk percakapan. Port ini bertujuan biasanya untuk merupakan nomor port terkenal atau terdaftar yang ditetapkan untuk proses server. Kemudian setelah klien memilih port sumber dan tujuan, pasangan port yang sama itu digunakan di header semua datagram dalam transaksi. Untuk data yang kembali ke klien dari server, nomor port sumber dan tujuan di header datagram dibalik. Kemudian client sender UDP request itu klien mengirim permintaan UDP. Kemudian ini yang ada 5 ini aja atas jadi titik. Oke. Berikut topologinya. Yang kedua ada UDP request destination ports. Berikut adalah topologi ya. Next ya, yang ketiga. Lalu yang ketiga ada UDP request source ports. Berikut adalah topologinya. Lalu yang keempat, oke, yang terakhir dia tolong UDP response source port. Dan berikut adalah topologinya. Oke, cukup sekian presentasi pada modul NetAcad di transport layer. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Eda Prasetyo. Kepada dipersilakan. Baik, terima kasih Saudara Riza. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yaitu di modul ke-15 Application Layer. Di sini ada Presentation and Session Layer. Presentation Layer. The presentation layer has three primary functions: formatting or presenting data at the source device into a compatible format for receipt by the destination device, compressing data in a way that can be decompressed by the destination device, encrypting data for transmission and decrypting data upon receipt. Yaitu maksudnya lapisan presentasi memiliki tiga fungsi utama.
Yang pertama, memformat atau menyajikan data pada perangkat sumber ke dalam format yang kompatibel untuk diterima oleh perangkat tujuan. Yang kedua, mengompresi data sedemikian rupa sehingga dapat dikompresi oleh perangkat tujuan. Yang ketiga, mengenkripsi data untuk transmisi dan mendeskripsi data setelah diterima. As shown in the figure, the presentation layer formats data for the application layer and it sets standard for the file formats. Some well-known standard for video include Matroska Video or MKV, Motion Picture Experts Group or MPG, and QuickTime Video or MOV. Some well-known graphic image formats are Graphics Interchange Format or GIF, Joint Photographic Expert Group or JPG, and Portable Network Graphics or PNG format. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, lapisan presentasi memformat data untuk lapisan aplikasi dan menetapkan standar untuk format file. Beberapa standar video yang terkenal antara lain Matroska Video, Motion Picture Expert, dan QuickTime Video. Beberapa format gambar grafik yang terkenal adalah format grafik interchange dan Joint Photographic Expert dan Portable Network atau PNG. Selanjutnya ada session layer. As the name implies, function at the session layer create and maintain dialogues between source and destination application. The session layer handle the exchange of information to initiate dialogue, keep them active, and to restart sessions that are disrupted or idle for a long period of time. Pada lapisan sesi, sesuai dengan namanya, fungsi pada lapisan sesi membuat dan memelihara dialog antara aplikasi, sumber, dan tujuan. Lapisan sesi menangani pertukaran informasi untuk memulai dialog, menjaganya tetap aktif, dan memulai kembali sesi yang terganggu atau menganggur dalam waktu yang lama. Selanjutnya ada HTTP and HTTPS. HTTP is a request or response protocol when a client, typically a web browser, sends a request to a web server. HTTP specifies the message types used for that communication. The three common message types are GET, POST, and PUT. GET, this is a client request for data. A client or web browser sends the GET message to the web server to request HTML page. POST, this uploads data files to the web server, such as from data. PUT, this uploads research or content to the web server, such as an image. Yaitu artinya, protokol aplikasi TCP/IP menentukan format dan mengontrol informasi yang diperlukan untuk banyak komunikasi. Maaf, ulangi salah. Yaitu maksudnya adalah
HTTP adalah protokol permintaan atau respon. Saat klien, biasanya peramban web, mengirim permintaan ke server web, HTTP menentukan jenis pesan yang digunakan untuk komunikasi tersebut. Tiga jenis umum adalah GET, POST, dan PUT. GET. Ini adalah permintaan data klien. Klien atau browser web mengirimkan pesan GET ke server web untuk meminta halaman HTML. Lalu yang kedua ada POST. Ini mengunggah berkas data ke server web, seperti data formulir. Lalu yang ketiga ada PUT. Ini mengunggah sumber daya atau komen ke server web, seperti gambar. Dan selanjutnya di sini ada penjelasan. Although HTTP is remarkably flexible, it is not a secure protocol. The request message sends information to the server in plain text that can be intercepted and read. The server response, typically HTML page, are also unencrypted. For secure communication across the internet, the HTTP secure protocol is used. HTTPS use authentication and encryption to secure data as it travels between the client and server. HTTPS use the same client request server response process as HTTP, but the data stream is encrypted with transport layer security, or its predecessor secure socket layer, before being transported across the network. Maksudnya adalah, meskipun HTTP sangat fleksibel, ini bukanlah protokol yang aman. Pesan permintaan mengirimkan informasi ke server dalam bentuk teks biasa yang dapat disadap dan dibaca. Respon server biasanya halaman HTML, juga tidak terenkripsi. Untuk komunikasi yang aman melalui internet, protokol HTTP digunakan. HTTP menggunakan autentikasi dan enkripsi untuk mengamankan data saat berpindah antara klien dan server. HTTP menggunakan proses respon server permintaan klien yang sama seperti HTTP. Namun, aliran data dienkripsi dengan Transport Layer Security atau TLS, atau pendahulunya, yaitu Secure Socket Layer atau SSL, sebelum diangkut melalui jaringan. Lalu berikutnya adalah Domain Name System. There are other application layer specific protocol that were designed to make it easier to obtain address for network device. These services are essential because it would be very time consuming to remember IP address instead of URL or manually configure all of the device in a medium to large network. The first topic in this module gave you an overview of this protocol.
This topic goes into more detail about the IP addressing service, DNS, and DHCP. In data network, devices are labeled with numeric IP address to send and receive data over network. Domain names were created to convert the numeric address into a simple, recognizable name. On the internet, fully qualified domain names such as http://www.cisco.com are much easier for people to remember than 198.133.219.25, which is the actual numeric address for the server. If Cisco decides to change the numeric IP address of www.cisco.com, it is transparent to the user because the domain name remains the same. The new address is simply linked to the existing domain and connectivity is maintained. The DNS protocol defines an automated service that matches a resource name with the record numeric network address. It includes the format for queries, response, and data. The DNS protocol communication uses a single format called a message. This message format is used for all types of client queries and server response. Error message and the transfer of resource record information between server. Maksudnya adalah ada protokol khusus lapisan aplikasi lainnya yang dirancang untuk memudahkan memperoleh alamat perangkat jaringan. Layanan ini penting karena akan sangat memakan waktu untuk mengingat alamat IP dibanding URL atau mengonfigurasi semua perangkat secara manual di jaringan menengah hingga besar. Topik pertama dalam modul ini memberi gambaran umum tentang protokol-protokol. Topik ini membahas lebih detail tentang layanan pengalamatan IP, DNS, dan DHCP. Dalam jaringan data, perangkat diberi label dengan alamat IP numerik untuk mengirim dan menerima data melalui jaringan. Nama domain diciptakan untuk mengubah alamat numerik menjadi nama sederhana yang mudah dikenali. Di internet, nama domain yang sepenuhnya memenuhi syarat FQDN seperti http://www.cisco.com lebih mudah diingat orang daripada 198.133.219.25 yang merupakan alamat numerik sebenarnya untuk server ini. Jika Cisco memutuskan untuk mengubah alamat numerik www.cisco.com, transparan bagi pengguna karena nama domainnya tetap sama. Alamat baru hanya ditautkan ke nama domain yang ada konektivitas tetap terjaga. Protokol DNS mendefinisikan layanan otomatis yang mencocokkan nama sumber daya dengan alamat jaringan numerik yang diperlukan. Ini mencakup format untuk query, tanggapan, dan data. Komunikasi protokol DNS menggunakan format tunggal yang disebut pesan. Format pesan ini digunakan untuk semua jenis permintaan klien dan respons server, pesan kesalahan, dan transfer informasi catatan sumber daya antar server. Selanjutnya ada DHCP operation.
As shown in the figure, when an IPv4 DHCP configure device boots up or connects to the network, the client broadcasts a DHCP discover message to identify any available DHCP server on the network. A DHCP server replies with a DHCP offer message, which offer a list to the client. The offer message contains the IPv4 address and subnet mask to be signed, the IPv4 address of the DNS server, and the IPv4 address of the default gateway. The last offer also includes the duration of the list. Operasi DHCP. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, ketika perangkat IPv4 yang dikonfigurasi DHCP melakukan booting atau terhubung ke jaringan, klien menyiarkan pesan DHCP discover untuk mengidentifikasi server DHCP yang tersedia di jaringan. Server DHCP membalas dengan pesan penawaran DHCP offer yang menawarkan sewa kepada klien. Pesan penawaran berisi alamat IPv4 dan subnet mask yang ditetapkan, alamat IPv4 server DNS, dan alamat IPv4 gateway default. Penawaran sewa juga mencakup durasi sewa. The client may receive multiple DHCP offer messages if there is more than one DHCP server on the local network. Therefore, it must choose between them and sends a DHCP request message that identifies the explicit server and lists offer that the client is accepting. A client may also choose to request an address that it had previously been allocated by the server, assuming that the IPv4 address requested by the client or offered by the server is still available. The server returns a DHCP acknowledgement message that acknowledges to the client that the list has been finalized. If the offer is no longer valid, then the selected server responds with a DHCP negative acknowledgement message. If a DHCP neg message is returned, then the selection process must begin again with a new DHCP discover message being transmitted. After the client has the list, it must be renewed prior to the list expression through another DHCP request message. The DHCP server ensures that all IP addresses are unique. Most ISPs use DHCP to allocate address to their customers. DHCP v6 has a set of messages that is similar to those for DHCP v4. The DHCP v6 messages are solicit, advertise, information request, and reply. Maksudnya, klien mungkin menerima beberapa pesan DHCP offer. Jika ada lebih dari satu server DHCP di jaringan lokal, oleh karena itu dia harus memilih di antara keduanya dan mengirimkan pesan permintaan DHCP yang mengidentifikasi server eksplisit dan tawaran sewa yang diterima klien. Klien juga dapat memilih untuk meminta alamat yang sebelumnya telah dialokasikan oleh server, dengan asumsi bahwa alamat IPv4 yang diminta oleh klien atau ditawarkan oleh server masih tersedia. Server mengembalikan pesan pengakuan DHCP yang memberitahukan kepada klien bahwa sewa telah diselesaikan. Jika tawaran tersebut tidak berlaku lagi, maka server yang dipilih akan merespons
dengan pesan pengakuan negatif DHCP. Jika pesan DHCP NAK dikembalikan, maka proses seleksi harus dimulai lagi dengan pesan DHCP Discover, baru dikirimkan. Setelah klien memiliki sewa, maka harus diperbarui sebelum masa sewa berakhir melalui pesan DHCP Request lainnya. Server DHCP memastikan bahwa semua alamat IP unik. Alamat IP yang sama tidak dapat ditetapkan kedua perangkat jaringan berbeda secara bersamaan. Kebanyakan ISP menggunakan DHCP untuk mengalokasikan alamat ke pelanggannya. DHCP v6 memiliki serangkaian pesan yang mirip dengan DHCP v4. Pesan-pesan DHCP v6 adalah solicit, advertise, information request, dan balasan. Sekian penjelasan tentang application layer, dan selanjutnya ada network security fundamental yang akan dibacakan oleh Saudara Ferry Sanjaya. Selanjutnya akan saya lanjutkan itu tentang mana aja 15 file transfer protocol. As you learned in the previous topic, in the client server model, the client can upload data to a server and download data from a server. If both devices are using a file transfer protocol FTP, like HTTP, email, and addressing protocol. FTP is commonly used application layer protocol. This topic discusses FTP in more detail. FTP was developed to allow for data transfer between a client and a server. An FTP client is an application which runs on a computer that is being used to push and pull data from a FTP server. Maksudnya adalah protokol transfer file. Seperti yang kita pelajari di topik sebelumnya, klien dapat mengubah data ke server dan mengubah data dari server. Jika kedua perangkat menggunakan protokol transfer file atau FTP, seperti protokol HTTP, email, dan pengalamatan, FTP adalah protokol lapisan aplikasi yang umum digunakan. Topik ini membahas FTP lebih detail. FTP dikembangkan untuk memungkinkan transfer data antara klien dan server. Selain FTP adalah aplikasi yang berjalan di komputer yang digunakan untuk mendorong dan menarik data dari server FTP. Bawahnya aja. Yang pertama ada control connection. Client open first connection to the server of control traffic, yaitu koneksi kontrol. Klien membuka koneksi pertama ke server untuk mengontrol lalu lintas. Yang kedua, data connection. Client open second connection for data traffic. Maksudnya koneksi data. Klien membuka koneksi kedua untuk lalu lintas data. Yang ketiga, data transfer. Server transfer data to the client, yaitu transfer data. Server mentransfer data ke klien. Selanjutnya, the client establish the first connection to the server for control traffic using TCP port 21. The traffic consists of client comments and server requests. The client establishes the second connection to the server for the actual data transfer using TCP port 20. This connection is created every time there is data to be transferred. The data transfer can happen in either direction. The client can download full data from the server, or the client can upload push.
data to the server. Maksudnya adalah klien yang pertama, klien membuat koneksi pertama ke server untuk mengontrol lalu lintas dan menggunakan port TCP/20. Lalu lintas tersebut terdiri dari perintah klien dan balasan server. Yang kedua, klien membuat koneksi kedua ke server untuk transfer data aktual menggunakan port TCP/20. Koneksi ini dibuat setiap kali ada data yang akan ditransfer. Yang ketiga, transfer data dapat terjadi dalam kedua arah. Klien dapat mengunduh, menarik data dari server, dan klien dapat mengunggah atau mendorong data ke server. Selanjutnya, server message block. The server message block atau SMB is a client server file sharing protocol that describe the structure of shared network resource such as directories file. Printer and serial port it is a request response protocol. All SMB message share a common format. Maksudnya adalah blok pesan server. Blok pesan server atau SMB adalah protokol berbagi klien atau server yang menggambarkan struktur sumber daya jaringan bersama, seperti directory, file, printer, dan port serial. Ini adalah protokol permintaan respon. Semua pesan SMB memiliki format yang sama. Format ini menggunakan header berukuran tetap, diikuti dengan parameter berukuran variabel dan komponen data. Here are the three functions of SMB message. Start, authenticate, and terminate session. Control file and printer access. Allow an application to send or receive message to or from another device. Maksudnya berikut 3 fungsi pesan SMB. Yang pertama, memulai, mengautentikasi, dan mengakhiri sesi. Yang kedua, kontrol akses file dan printer. Yang ketiga, izinkan aplikasi mengirim atau menerima pesan ke atau dari perangkat lain. Selanjutnya aja. Selanjutnya adalah types of malware. The previous topic explained the type of network risk and the vulnerabilities that makes threats possible. This topic goes into more detail about how threat actors gain access to network or restrict authorized user from having access. Malware is short called malicious software is code software specifically designed to damage, disrupt, steal, and inflict bad or violently manage action on data, host, or network. Virus, worm, and Trojan versus there are types of malware. Maksudnya adalah serangan jaringan. Malware adalah pendekan dari perangkat lunak berbahaya. Ini adalah kode perangkat lunak yang dirancang khusus untuk merusak atau mengganggu, mencuri, dan menimbulkan tindakan buruk atau tidak sah pada data, host, atau jaringan. Virus, worm, dan Trojan host adalah jenis malware. Virus. A computer virus is a type of malware that propagates by inserting a copy of itself into and becoming part of another program annoying aspect to damage data or software and causing denial of service. Thus, condition. Almost all viruses are attacked to an executable file, which means the virus may exist on a system but will not be active or able to spread until a user runs or open the malicious host file of program. Maksudnya adalah virus. Virus komputer adalah jenis malware yang menyebar dengan menyisipkan salinan
dirinya ke dalam dan menjadi bagian dari program lain. Virus ini menyebar dari satu komputer ke komputer lain, meninggalkan infeksi saat berpindah. Tingkat keparahan virus dapat beragam, mulai dari menyebabkan efek yang sedikit mengganggu, hingga merusak data dan perangkat lunak, dan menyebabkan kondisi penolakan layanan DOS. Selanjutnya ada worms. Selanjutnya, computer worm is similar to purpose in that they replace functional copies themselves and can use the same type of damage. In contrast to virus, which require the spreading of in expect host file. Worm are then on software and do not require a host program or human help to propagate. Selanjutnya ada Trojan horses. A Trojan horse is another type of malware named after Trojan horse. The Greeks the Greeks used to infiltrate Troy. It is a harmful piece of software that looks Lemmy User are typically tricked into loading and executing in on their system. After it is activated, it can execute any number of attacks on the host, from irritating the user with expensive of Windows or share the desktop. Maksudnya adalah kuda Troya. Kuda Troya adalah jenis malware lain yang dinamai kuda kayu yang digunakan orang Yunani untuk menyusup ke Troy. Ini adalah perangkat lunak berbahaya yang terlihat sah. Pengguna biasanya tertipu untuk membuat dan menjalankannya di sistem mereka. Setelah diaktifkan, ia dapat melakukan sejumlah serangan terhadap host, mulai dari mengganggu pengguna dengan jendela pop-up yang berlebihan dan mengubah desktop. Selanjutnya, authentication, authorization, dan accounting. A network device should be securely configured to provide only authorized individual with access. Authentication, authorization, and accounting AAA or AAA. Network security service provides the primary framework to set up access control on network device. AAA is a way to control who is permitted to access a network or the tickets, what action they perform while accessing the network, authorize, and making a record of what was done while the R3 accounting. Maksudnya adalah autentikasi, otorasi, dan akuntansi.
Semua perangkat jaringan harus dikonfigurasi dengan aman untuk memberikan akses hanya kepada individu yang berwenang. Layanan keamanan jaringan autentikasi, otorasi, dan akuntansi AAA atau Triple A menyediakan kerangka kerja utama untuk mengatur kontrol akses pada perangkat jaringan. AAA atau Triple A adalah suatu cara untuk mengontrol siapa yang diizinkan mengakses suatu jaringan atau autentikasi, tindakan yang mereka lakukan saat mengakses jaringan atau mengotorisasi, dan membuat catatan tentang apa yang telah dilakukan selama mereka berada di sana atau akuntansi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Eduardo. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Faisal Asrofi Ajis. Pada Faisal Asrofi Ajis, saya Baik, terima kasih kepada Saudara Ferry Sanjaya. Di sini saya akan menjelaskan uh, firewalls. Firewalls is one of the most effective security tools available for protecting user for external threats. Firewall protects computer and network by preventing undesirable traffic from entering internal networks. Network firewalls reset between two or more networks, control the traffic between them, and help prevent unauthorized access. For example, the two topology in the figure illustrates how the firewall enable traffic from an internal network host to exit the network and return to the inside network. The bottom topology illustrates how traffic is initiated by the outside network is they need access to the internal network. Maksudnya firewalls adalah salah satu alat keamanan paling efektif yang tersedia untuk melindungi pengguna dari ancaman eksternal. Firewall melindungi komputer dan jaringan dengan mencegah lalu lintas yang tidak diinginkan memasuki jaringan internal. Firewall jaringan berada di antara dua atau lebih jaringan, mengontrol lalu lintas di antara mereka dan membantu mencegah akses yang tidak sah. Sebagai contoh topologi atas pada gambar bagaimana firewall mungkin lalu lintas dari host jaringan internal untuk keluar dari jaringan dengan kembali ke dalam jaringan dalam. Topologi bawah menggambarkan bagaimana lalu lintas yang diprakarasai oleh jaringan luar, yaitu internet ditolak akses ke jaringan internal. Berikut coba bawa aja. Firewall called enggak tadi di atas ya. Ya. Firewall called allow access user controlled access to specific service. For example, service accessible to outside user are usually located on a special network referred to as the demilitarized zone atau DMZ. As shown in the figure, the DMZ enable network administrator to apply specific policy for host connected to that network. Firewall dapat mengizinkan pengguna luar mengontrol akses ke layanan tertentu. Misalnya seperti topologi firewall dengan DMZ, contoh gambar di bawah yaitu
ketika server yang dapat diakses oleh pengguna luar biasanya terletak di jaringan khusus yang disebut sebagai zona demilitarisasi atau DMZ. Seperti yang disebut DMZ memungkinkan administrator jaringan untuk menerapkan kebijakan khusus untuk host yang terhubung ke jaringan itu. Berikut contoh gambarnya di bawah. Selanjutnya, types of firewalls atau jenis-jenis firewall. Firewall products compacted in various form. This product use different techniques for determining what will be permitted or denied access to a network. The include the following. Number one, packet filtering. Prevent or allow access based on IP or MAC address. Number two, application filtering. Preventing or allow access by specific application types based on part numbers. Number three, URL filtering. Prevent or allow access to website based on specific URL or keyword. Number four, stateful packet inspection atau SPI. Incoming packs must be legitimate response to requests from internal host. Unsolicited packets are blocks unless permitting specific SPI can also include the capability to recognize on and filter out specific types or attack such as denial of service atau DOS. Jenis-jenis firewall ada 4. Yang pertama yaitu penyaringan paket. Penyaringan paket mencegah atau mengizinkan akses berdasarkan alamat IP atau MAC. Yang kedua, penyaringan aplikasi, yaitu mencegah atau mengizinkan akses dengan jenis aplikasi tertentu berdasarkan nomor port. Yang ketiga, pemfilteran URL, yaitu untuk mencegah atau mengizinkan akses ke situs web berdasarkan URL atau kata kunci tertentu. Yang keempat, stateful packet inspection, yaitu paket yang masuk harus merupakan tanggapan yang sah terhadap permintaan dari host internal. Paket yang tidak diminta akan diblokir kecuali diizinkan secara khusus. SPI juga dapat mencakup kemampuan untuk mengenali dan menyaring jenis serangan tertentu, seperti penolakan layanan DOS. Selanjutnya, yaitu ada additional password security atau keamanan kata sandi tambahan. Strong password are only useful if they are secret. There are several steps that can be taken to help ensure that password remain secret on a Cisco router and switching, including this. Kata sandi yang kuat hanya berguna jika bersifat rahasia. Ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk membantu memastikan bahwa kata sandi tetap dirahasiakan pada router dan sekelas Cisco, yaitu yang number one ada encrypting all plain text password, mengenkripsi semua kata sandi teks biasa. Number two, setting a minimum acceptable password length, yaitu artinya mengatur panjang kata sandi minimum yang dapat diterima. Number three, deterring brute force password guessing attacks, yang artinya mencegah serangan menebak kata sandi brute force. Number four, disabling and indicative privilege access mode
mode access after a specific amount of time, yang artinya menonaktifkan akses mode access istimewa yang tidak aktif setelah jangka waktu tertentu. So in the sample configuration in the figure, the service password encryption global configuration command prevent unauthorized individual from viewing plaintext password in the configuration file. This command encrypts all plaintext password. Notice in the sample that the password Kisco has been encrypted as 0309 for A03 for V. To ensure that all configuration passwords are a minimum of a specific length, use the secret password min length command in global configuration mode in the figure. Any a new password configuration will have to have a minimum length of 8 characters. Threat actor may use password cracking software to conduct a brute force attack and a network device. This is attack continuously attempts to guess the valid password until one works. Use the login block for attempt within global configuration command to deter this type of attack. In the figure, for example, the login block for 120 attempts 3 with 63 command will blocks PTE login attempt for 120 seconds if there are valid login attempts within 30 seconds. Kurang lebih artinya yaitu seperti yang ditunjukkan pada contoh konfigurasi pada gambar tersebut, perintah konfigurasi global mengeksekusi data layanan, mencegah individu yang tidak berwenang melihat kata sandi teks biasa dalam file konfigurasi. Perintah ini mengenkripsi semua kata sandi teks biasa. Perhatikan dalam contoh bahwa kata sandi Cisco itu telah dienkripsi sebagai 03095A 0F 034F. Untuk memastikan bahwa semua kata sandi yang dikonfigurasi memiliki panjang minimum yang ditentukan, gunakan perintah panjang minimum kata sandi keamanan dalam mode konfigurasi global. Pada gambar, kata sandi baru yang dikonfigurasi harus memiliki panjang minimal 8 karakter. Aktor ancaman dapat menggunakan perangkat lunak pemecahan kata sandi untuk melakukan serangan brute force pada perangkat jaringan. Serangan ini terus mencoba menebak kata sandi yang valid sampai berhasil. Kita menggunakan blok masuk untuk upaya dalam perintah konfigurasi global untuk mencegah jenis serangan. Pada gambar misalnya blok masuk untuk 120 percobaan. 3 dalam 60 perintah akan memblokir percobaan masuk PTY selama 120 detik. Jika ada 3 percobaan masuk yang gagal dalam 60 detik. Network administrator can become distressed and accidentally left a privilege XAC or the session open on a terminal called enable in internal threat actor access to change or errors to the device configuration. By default, Cisco router will log out an EXEC session after 10 minutes of inactivity. However, you can redash this setting using the access timeout minusecond line configuration command. This command can be applied on console, auxiliary, and PTE lines.
In the figure, we are telling the Cisco device to automatically disconnect and indicate user on a VTE line after the user has been idle for 5 minutes and 30 seconds. Yang artinya administrator jaringan dapat menjadi terganggu dengan secara tidak sengaja membiarkan sesi mode ECC istimewa terbuka di terminal. Ini dapat memungkinkan akses aktor ancaman internal untuk mengubah atau menghapus konfigurasi perangkat. Secara default, rootkit Cisco akan keluar dari sesi EXEC setelah 10 menit tidak aktif. Namun, kita dapat mengurangi pengaturan ini menggunakan perintah konfigurasi baris exe timeout minute second. Perintah ini dapat diterapkan konsol online, tambahan, dan jalur VTY. Pada gambar di bawah, mungkin kami memberi tahu perangkat Cisco untuk secara otomatis memasukkan pengguna yang tidak aktif pada saluran VTY setelah pengguna menganggur selama 5 menit dan 30 detik. Berikut penjelasan dari saya. Akan dilanjutkan. Berikut itulah penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada saudara Eduardo. Terima kasih kepada Faisal Asrofi Aziz. Selanjutnya saya akan melanjutkan pada modul 1713. Itu ada IP addressing for a Smile Network. Dalam materi ini adalah pengalamatan IP untuk jaringan kecil, yang dimana saat mengimplementasikan jaringan buat skema pengalamatan IP yang internet network harus memiliki alamat yang unik. Setelah itu perangkat yang akan dimasukkan ke dalam skema pengalamatan IP meliput yang pertama itu ada perangkat pengguna akhir, nirkabel akses jaringan jauh. Yang kedua itu ada server dan perangkat firewall. Contohnya itu seperti printer dan keamanan dan kamera keamanan. Yang ketiga itu ada perangkat perantara termasuk scalar dan titik akses. Nah, pada gambar ini adalah topologi organisasi kecil hingga menengah pada gambar. Selanjutnya bukan itu ya, yang 1714. Nah, pada ini selanjutnya ini adalah reduce KD in Smile Network atau redundasi dalam jaringan kecil. Ini pada bagian penting lainnya dari desain jaringan adalah keadaan. Bahkan usaha kecil pun seringkali sangat bertanggung jawab pada jaringan mereka untuk operasional bisnis. Kegagalan jaringan bisa sangat merugikan. Ada banyak cara untuk mencapai redupan dalam jaringan, yaitu dapat dicapai dengan memasang peralatan duplikat
namun juga dapat dicapai dengan menyampaikan link jaringan duplikat untuk area kritis seperti yang ditunjukkan pada gambar. Selanjutnya pada 1715, nah 1751 itu ada IV configuration on a Windows host. Di mana jika kita telah menggunakan salah satu alat di topik sebelumnya untuk memverifikasi konektivitas dan menemukan bahwa beberapa bagian jaringan Anda tidak berfungsi sebagaimana mestinya, sekarang waktunya menggunakan beberapa perintah untuk memecahkan masalah perangkat Anda. Perintah host dan ISO dapat membantu Anda menemukan apakah masalah Anda pada alamat IP perangkat Anda yang merupakan masalah jaringan umum. Memeriksa alamat IP pada perangkat host adalah praktik umum dalam jaringan untuk memverifikasi dan mencegah masalah konektivitas ke ujung. Di Windows 10 Anda dapat mengakses detail alamat IP jaringan dan pusat berbagi seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Selanjutnya pada 1752 selanjutnya pada ngapi dah Jafar. Ja, sabar Ja. Selanjutnya pada basic troubleshooting approach pada modul ini menjelaskan pendekatan pemecahan masalah dasar. Dalam 2 topik sebelumnya, Anda telah mempelajari beberapa utilitas dan perintah yang dapat Anda gunakan untuk membantu mengidentifikasi area masalah di jaringan Anda. Ini adalah bagian penting dari pemecahan masalah. Dengan banyak cara untuk memecahkan masalah jaringan, topik ini merinci proses pemecahan masalah terstruktur yang dapat membantu Anda menjadi administrator jaringan yang lebih baik. Teknisi harus dapat menganalisasi masalah dan menentukan penyebab kesalahan sebelumnya dapat menyelesaikan masalah jaringan. Proses ini disebut dengan pemecahan masalah. Metodologi pemecahan masalah yang umum dan efisiensi didasarkan pada metode ilmiah seperti yang tertera pada tabel di bawah ini. Pada langkah pertama itu ada identifikasi masalah. Nah, kita mengidentifikasi masalah ini adalah langkah pertama dalam proses masalah. Meskipun alat yang digunakan dalam langkah ini percakapan dengan pengguna sering kali sangat membantu. Langkah kedua adalah tetapkan teori kemungkinan penyebab. Setelah masalah teridentifikasi, cobalah untuk menetapkan teori tentang kemungkinan penyebabnya.
Yang ketiga, uji teori untuk menentukan penyebab. Berdasarkan kemungkinan penyebab, uji teori Anda untuk menentukan mana yang menjadi penyebab masalahnya. Kita sebagai seorang teknisi seringkali menerapkan produk cepat untuk menguji dan melihat apakah prosedur tersebut menyelesaikan masalah. Langkah keempat adalah tetapkan rencana aksi dan implementasikan solusinya. Setelah kita menentukan penyebab pasti masalahnya, buatlah rencana tindakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang kelima adalah verifikasi solusi dan terapkan tindakan pencegahan. Setelah kita memperbaiki masalah, kita memverifikasi fungsional penuh. Jika memungkinkan terapan tindakan pencegahan. Dan langkah yang terakhir adalah dokumentasi temuan, tindakan dan hasil. Kita harus pada langkah terakhir proses pemecahan masalah di dokumentasi temuan, tindakan dan hasil Anda. Ini sangat penting untuk referensi di masa mendatang. Selanjutnya, default gateway issue atau masalah gerbang default. Pada modul ini, default untuk perangkat akhir adalah perangkat jaringan terdekat yang dapat meneruskan lalu lintas ke jaringan lain. Jika perangkat memiliki alamat gateway default yang salah satu tidak ada, perangkat tidak akan dapat berkomunikasi dengan perangkat di jaringan jarak jauh. Karena gateway default adalah jalur ke jaringan jarak jauh, alamat harus berbeda dengan yang sama dengan perangkat akhir. Nah, untuk mengatasi masalah gateway default yang salah dikonfigurasi, pastikan perangkat telah mengonfigurasi gateway default yang benar. Jika alamat default diatur secara manual tetapi salah, ganti saja dengan alamat yang benar. Jika alamat gateway default ditetapkan secara otomatis, pastikan perangkat dapat berkomunikasi dengan server DHCP. Penting juga untuk memverifikasi bahwa alamat IP v4 dan subnet mask yang tepat telah dikonfigurasi pada antarmuka router dan antarmuka tersebut aktif. Untuk memverifikasi gateway default pada komputer basis Windows, gunakan perintah ifconfig seperti di gambar untuk melihat alamat IP-nya. Itulah presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.